Kelas logika. Kita masuk pertemuan pertama, logika. Ya, mitos kepada logos. Orang, ya ini orang pada awalnya percaya cerita dongeng bahwa penciptaan dunia ini adalah dari dongeng. Dewa-dewa yang tidak ada dan seterusnya. Namun seorang pemikir bernama Thales dengan metode induktif mempercayai bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebelum uh, kita belajar logos, logika ya, terusnya pengetahuan. Nah, sebelum kehidupan logos, logik dan seterusnya ini ya, apa sih maksudnya logos? Kalau simpelnya apa sih maksudnya berlogika? Gitu. Kita suka kita katakan, ayo berlogika yuk gitu. Maksudnya apa sih gitu ya? Berlogika itu ya berarti sesuatu terjadi bisa dijelaskan secara rasional. Rasional itu apa? Secara perbandingan-perbandingan, secara masuk akal, secara bisa ditimbang dengan akal dan seterusnya ya. Jadi apa sih bedanya orang yang berlogika dan tidak berlogika atau uh, apakah tepat apakah ada orang yang tidak berlogika juga itu ini juga ya ya ada kan adalah orang yang berlogika yang lain dengan berlogika dengan yang ini gitu ya kan itu orang kan nggak mungkin nggak berlogika itu tapi logikanya logika apa gitu yang dipakai gitu. Nah di sini uh, awal mulanya itu sering dikatakan bahwa ya pertama itu adalah Thales gitu yang mengungkapkan logikanya gitu. Tentu yang terungkap itu adalah Thales pertama ya. Tentunya pasti sebelum sebelum Thales juga ada, tapi yang dalam ya mau nggak mau kita harus tetap punya titik temu pertama gitu ya. Titik temu pertama ya kita kita setuju ya Thales gitu orang-orangnya. Tadinya orang pikir tuh, eh, nah ini kalau di sini ya hubungannya dengan apa ya? Hubungannya dengan penciptaan. Orang percaya pada awalnya cerita dongeng ya. Dunia ini diciptakan seperti apa ya ada banyak dongeng lah, banyak inian apa cerita-cerita Yunani yang dari apalah dari apa eh, ya tapi nggak pakai ya nggak pakai logik nggak pakai apa ya pendekatan keilmuan sama sekali tapi just cerita-cerita yang sebenarnya nggak ada tapi dibuat gitu ya mitos-mitos yang mitos-mitos maka dikatakan uh, mitos kan dari yang tidak benar ya cerita yang tidak benar itu kan mitos artinya cerita yang tidak benar. Penciptaan dunia ini adalah dari dongeng dewa yang tidak ada dan seterusnya. Namun seorang pemikir bernama Thales ya. Nah, apa sih bedanya orang yang apa ya tidak punya logika atau tidak berlogik gitu ya dengan ya tadi saya udah katakan ya apakah ada orang yang tidak berlogik ya mungkin juga tidak ada tapi adalah pakai ada yang ada adalah orang yang berlogik sana sama berlogik sana gitu beda logik aja gitu sebenarnya. Nah di sini salah satunya orang yang berlogika adalah ini adalah orang orang yang punya metode gitu ya. Dalam ini dia punya metode di sini yang dipakai oleh Thales adalah metode induktif. Nah, apa itu metode induktif nanti kita belajar ya. Nah, makanya dari induktif dia percaya bahwa kehidupan ini berasal dari air. Nah, apa sih metode induktif? Nah, metode induktif adalah pengumpulan bukti-bukti dari hal khusus dengan begitu mendapatkan kesimpulan umum ya. Ini, di sini ada metode kan, metode induktif. Nah, orang yang berlogik harusnya punya metode. Metodenya adalah mengumpulkan bukti dari hal khusus dengan akhirnya berkesimpulan ya. Apa ya? Dia mengatakan bahwa air adalah jiwa manusia. Ya, ini memang kita dalam jiwa kita memang benar kita kan manusia ini dalam kejiwaan dari kebertubuhan kita ini banyak air ya. Manusia kan kalau secara sains itu ada airnya gitu. Ya. Hewan juga bukan hanya ini ya, hewan juga ada airnya. Dalam diri manusia, dalam diri hewan dan tumbuhan juga ada air, komponen air dan seterusnya. Bahkan uap ya, air juga adalah uap dan es gitu ya. Maka air merupakan jiwa dari segala sesuatu ya. Jadi dia bergerak dari hal yang khusus ya. Oh manusia ada airnya, hewan ada airnya, tumbuhan ada airnya. Bahkan uap dan es juga itu kan dari air resnya. Air juga ada uap. Maka dari banyak hal di dunia ini yang sebenarnya kalau buku nih nanti buku kalau saudara peres lama-lama ketemu air juga dan seterusnya gitu ya. Nah ini bukanlah Thales dengan mengatakan bahwa
ya ini uh, dunia ini berasal dari air gitu ya, karena semua komponen dalam hidup ini air gitu. Ya apakah ini benar ya? Tentu kita percaya tidak benar ya. Tentu, tapi tidak semudah itu harus ketika orang-orang zaman dahulu ya mengatakan ini tidak benar karena Thales dengan membuktikan bahwa seluruhnya dari air gitu ya. Ya bisa jadi benar gitu ya karena ada pembuktian itu toh gitu ya. Nah, terus kalau kita mau bilang ini tidak benar, apa dunia ini dari Tuhan, ya nggak nyambung lah. Saudara nggak lagi berlogika. Maksudnya kalau ini kan logika ini harus ada metode pertama, kedua harus ada bukti-bukti, ya dan seterusnya gitu. Ya, kita bilang buktinya Alkitab Pak, ya udah oke, kayak gitu kan, nggak nyambung gitu karena pembuktiannya bukan dengan metode yang seperti itu harusnya gitu. Untuk membuktikan ini salah tuh kita nggak bisa pakai lompat gitu. Nah nanti kan ada ya ini ya apa pembuktiannya bahwa kalau salah digantikan oleh lanjutannya dia katakan bukan air tapi api, bukan api tapi udara, bukan udara tapi ini dan seterusnya itu saudara ini ya bisa baca dalam sejarah filsafat, sejarah filsafat Prasokrates ya, Prasokrates belum Sokrates. Saya bukakan nanti. Oh, coba ini ada nggak? Oh ini ada ya. Ini aja ntar sini. Oh, ya, sekalipun yang dikatakan Thales belum sempurna, minimal dia bergerak dari mitos kepada logos, dari dongeng yang tidak ada data kepada logika yang ada data ya. Nah, meskipun saya mau coba ini dulu kasih tahu pada kalian ya, meskipun ini orang suka bilang dari mitos kepada logos, berarti maksudnya apa? Orang-orang sebelum Thales itu adalah orang-orang pemikir yang mitos, yang nggak ada metode, yang nggak ada bukti-bukti dan seterusnya, hanya cerita dongeng tok gitu. Nah, terus setelah Thales semua orang kepada logos, yang nggak begitulah. Pada kenyataannya setelah Thales masih banyak mitos kok gitu ya. Bahkan Platon sendiri, Plato ya itu dalam tulisan-tulisannya banyak memakai mitos gitu ya. Jadi nggak gitu geraknya kok. By the way, mitos juga bukan hal yang apa ya, bukan hal yang negatif-negatif banget kok gitu ya. Mitos bisa dipakai kok. Mitos tuh bisa dipakai buat nih ya, ilustrasi dan seterusnya. Bahkan mitos bisa dipakai. Nah, mitos itu kan ya harus ditafsirkan ya, namanya mitos ya, alegoris dan seterusnya. Bukan hal yang harus dipercaya begitu saja gitu ya. Kalau salah karena tidak paham falsifikasi. Ini saya yang buat sendiri ya. Falsifikasi itu apa sih? Falsifikasi ini ya. Pembuktian dengan cara melihat seluruh bukti dan membuktikan dengan satu saja salah maka semua salah ya. Ini falsifikasi ya gampangnya. Jadi kalau saudara percaya bahwa Thales percaya bahwa tadi semua ini dari air, kita cukup buktikan satu aja, satu yang bukan dari air atau bukan ada air, tidak ada airnya gitu. Satu yang tidak ada airnya, api salah satu ya kan? Api kan nggak ada airnya. Selesai, dia salah langsung gitu ya. Nah ini Anaximandros murid dari Thales membuktikan bahwa di dalam api tidak ada air, maka Thales salah. Selesai. Ini namanya pembuktian falsifikasi ya. Dalam logika, saudara harus ingat ya, falsifikasi. Nah ini kalian ya, saya buat tugasnya di sini ya. Jadi kalau saudara kami nyimak, kan nggak tahu tugasnya ya. Jadi tugasnya saya selipin di tengah video, jadi tahu kan apa ya harus nyimak videonya ya. Jadi saya nggak kasih tahu di ujung. Nah ini tugas pertama ya, falsifikasi. Buat falsifikasi ya. Jadi kalau buat falsifikasi saudara harus buat apanya dulu. Harus atau bukan buat apanya dulu. Saudara harus temukan ininya dulu ya, tesisnya dulu ya. Tesisnya dulu gitu. Tesisnya saudara boleh buat sendiri asal-asal tanda kutip tapi yang masih logis ya asal-asalnya atau ya saudara bisa temukan misalnya uh, contoh ya dalam kekristenan aja tapi dalam kekristenan ya misalnya falsifikasi yang gampang lah misalnya ini ada pendeta mengatakan bahwa semua orang Kristen wajib berbahasa roh gitu ya atau yang adalah orang Kristen adalah orang yang pasti atau bisa berbahasa roh. Perlu temukan aja falsifikasinya apa satu orang
saja yang tidak berbahasa Arab, ya orang Kristen beneran tidak berbahasa Arab berarti kan tidak itu salah gitu. Falsifikasi yang lain misalnya, uh, ya orang Kristen harus punya misalnya uh, pengetahuan yang sangat tinggi gitu. Dan itu falsifikasinya apa? Nggak semua orang Kristen kayak gitu, dan ada juga orang Kristen yang misalnya di desa dan seterusnya dia nggak punya akses untuk memahami segala sesuatu yang rumit itu gitu ya, dan dia tetap jadi orang Kristen jati kok gitu. Dan dia tetap orang pilihan kok, ya berarti kan itu salah, falsifikasinya itu ditulis dan itu salah karena bla 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 bla. Paham ya? Falsifikasi itu pembuktian dengan cara melihat seluruh bukti, ya kita lihat bukti ya, terus dengan kita katakan satu aja yang berbeda dengan itu, nah itu maka salah. Maka yang namanya kebenaran ya harus bisa menjawab semua hal. Ini tugas ya, tugas ini. Falsifikasi, silakan ya. Dengan saudara berpikir secara ini ya, falsifikasi ini saudara bisa apa ya, memahami logik lebih baik nantinya. Karena setiap saudara sebelum ngomong, saudara harusnya berpikir secara falsifikasi dulu ya. Bener gak ya ini ya? Gue ngomong kayak gitu bener gak ya? Gue cari dulu falsifikasinya. Ada gak ya yang bisa memfalsifikasikan ini? Kita kalau coba pikir ya, kita mau ngomong apa misalnya kira-kira. Orang Kristen pasti kaya. Orang Kristen pasti kaya. Menyembah Tuhan pasti kaya. Falsifikasi kan ya. Banyak, pada kenyataan banyak orang Kristen nggak kaya kok. Gitu. Ini salah dong. Gitu. Kan gitu ya. Itu falsifikasi. Tapi sebenarnya jangan clear dengan falsifikasi yang salah ya. Misalnya pada kenyataannya setiap orang yang percaya Tuhan apa ya, misalnya, mengaku dosanya gitu. Yang seperti dalam kelas teologi PB gitu ya. Orang Kristen yang mau dibaptis itu adalah orang Kristen yang mengaku dosanya. Mungkin ini kan karena ini kelas teologi, kelas logika di awal ya. Nanti saudara justru ya apa lihat nanti apa dengar yang teologi PB-nya nanti ya setelah ini ya. Ya, jadi kan tadi saya bahas ya bahwa orang yang sebelum dibaptis itu adalah orang yang mengakui dosa-dosanya. Ada orang yang mengakui dosa-dosanya, dia bahkan dia bisa dibaptis. Kalau orang-orang yang tidak mengakui dosa-dosanya, dia tidak bisa dibaptis. Itu ada Farisi dan Saduki ya, yang tidak diizinkan Yohanes dibaptis. Nah sekarang saudara pakai misalnya falsifikasi yang salah ya. Orang Kristen sejati, ini kata pendeta misalnya, kata pendeta, orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang sebelum dibaptis dia mengakui dosa-dosanya. Terus saudara pakai falsifikasi gini. Pada kenyataannya ada tuh orang Kristen yang tidak mengakui dosanya dan dibaptis, ya kan itu saudara yang salah berarti. Berarti itu kan adalah berarti bukan Kristen sejati. Boleh gitu kan? Karena ya Alkitabnya ngomong kan kalau orang Kristen sejati ya dosanya. Jadi falsifikasi itu bisa dipakai kalau datanya benar ya. Bukan dalam jadi falsifikasi nggak bisa dipakai buat segalanya ya. Justru itu falsifikasi yang salah ya begitu. Misalnya saya pernah katakan misalnya ini ya, saudara falsifikasikan misalnya ya, ini ya setiap burung yang normal bisa terbang. Ada nggak falsifikasinya? Nggak ada ya. Setiap burung yang normal pasti bisa terbang kecuali ya, burung-burung tertentu yang nggak normal gitu ya. Burung normal bisa terbang kan? Nggak ada kan burung yang bisa terbang gitu. Setiap ikan yang normal bisa berenang. Nggak ada falsifikasinya kan? Ya berarti gampang aja, simpel itu betul gitu. Jangan dipakai falsifikasi yang aneh gitu ya, dibuat-buat gitu ya. Soalnya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya yang ada, jangan diada-adain. Jadi ya ini Thales ya falsifikasi dari air ya simpel api gitu. Dalam api nggak ada air karena dia nggak bisa bersatu juga ya, komponennya berbeda. Dasar dunia ini bukan air tapi api. Anak Siman terus kan. Maksud api bukan api fisik ya. Di sini memang beberapa penafsiran sih. Ya kalau saya yang berpegang kepada ini ya, tentu ya saya berbeda dengan dosen saya. Ya boleh kita boleh berbeda kan ya, asal kita punya argumen yang berbeda juga, argumen yang kuat juga nggak apa-apa ya. Silakan. Tentu saya kira Thales juga bukan orang yang percaya mitos gitu ya. Kalau dia tidak percaya mitos, seharusnya dia juga tidak percaya dunia ini hanya dari air harusnya gitu ya.
Tapi air di situ pasti melambangkan sesuatu yang dia maksud gitu ya. Ini tapi saya baca dia dari sisi apa psikologinya gitu. Ya, saudara boleh abaikan kalau saudara nggak percaya silakan ya. Uh, Sama seperti, tapi bahkan kita lihat ini ya di sini. Kalau di sini maksud api bukan api fisik, tapi itu api ini kan justru penafsir setuju gitu ya. Lucu ya kalau dibantah bukan dengan api yang api fisik gitu ya, dibantah oleh api yang ada maknanya gitu ya. Air tapi kok nggak ada maknanya gitu. Paham ya kalau kalau orang kita membantah dengan ada maknanya, harusnya yang dibantah sebelumnya juga ada maknanya berarti gitu ya. Pasti air di sini juga ada maknanya. Itu pendapat saya ya. Boleh benar, boleh salah ya. Bisa benar, bisa salah ya. Saya boleh berubah lagi ya. Kalau memang saya salah, saya bisa berubah. Di sini ada tegangan antara zaman istirahat, enlightenment dan romantisme ya, perasaan gitu. Kita memang tegangan ini terus ada ya. Tegangan antara orang yang terus pakai otaknya saja tanpa pakai perasaannya sama orang yang pakai perasaannya terus tanpa pakai otak. Itu memang nggak ada ya orang yang apa ya pakai pakai otak pakai perasaan pakai otaknya doang tanpa perasaan 100% benar-benar sejati kayak juga nggak ada ya. Tapi juga kebalikannya juga nggak ada kali ya. Mungkin orang-orang yang pakai perasaannya tapi nggak pakai otaknya juga nggak ada ya, betul. Tapi pada kenyataan dalam hidup ini kayaknya kok ada ya. Orang-orang terus pakai perasaan nggak pakai otak ya. Kok ada ya kayaknya. Kenapa ada ya kayaknya. Kenapa ya? Ini orang nggak pakai, dia pakai perasaan dong. Kok ada ya? Nah, Kristen perasaan versus Kristen otak ya. Sebenarnya di STT ini termasuk orang yang mana ya? Kita biasa kenal kalau orang-orang di STT ya orang-orang yang Kristen yang pakai otak ya. Tapi ya sungguh terlalu ya kalau udah masuk STT masih pakai Kristen perasaan. Meskipun ya Kristen berotak itu juga nggak bagus gitu ya. Tapi ya minimal sekali dia udah pakai otaknya gitu ya. Kalau perasaan kan yang ada di dalam diri kita yang pas kita pakai lah harusnya ya. Meskipun akhirnya dengan itu orang juga bisa mengabaikan perasaannya karena otak yang dominan dan seterusnya gitu ya. Tapi jalan itu perlu dilalui gitu. Kita perlu pakai otak kita ya, bukan hanya perasaan kita dalam melihat sesuatu gitu ya. Hendaknya kita nggak emosional saja terus menerus dipancing emosional, kita emosional, dipancing Tuhan apa adalah gembalaku, dia takkan kekurangan aku dibawa dan seterusnya ya. Kita berdoa dengan perasaan-perasaan yang apa ya, damai sejahtera dan seterusnya. Jadi itu kan yang dipakai adalah otak, bukan otak kita tapi perasaan-perasaan kita yang kalau saya kehendak Tuhan pasti perasaan saya damai. Nggak pernah tuh orang, jarang ya orang bilang kalau saya ikut Tuhan otak saya pasti pintar gitu, jarang ya. Kurang berani kita ngomong gitu. Kita berani ngomong hati saya pasti damai. Ya, itu kan berarti perasaan. Itu Kristen-Kristen perasaan aja gitu. Eh, Bahkan pengikutan terhadap Tuhannya dia kaitkan dengan perasaannya saja. Ikut Tuhan damai sejahtera gitu ya. Nggak ada yang bilang kan ikut Tuhan punya logik yang baik. Itu agak aneh ya. Di mana tuh ayatnya ikut Tuhan punya logik yang baik gitu. Saya sebaliknya juga bisa tanya ya, di mana ikut Tuhan punya damai sejahtera yang tanda kutip perasaan saja. Nggak ada ya. Damai sejahtera yang maksud oleh Alkitab kan bukan perasaan saja pastinya. Perasaan psikologi saya tenang gitu bukan. Loh. Dan maksud itu kan pasti ini ya, ketika kita berbuat kehendak Tuhan gitu ya, seluruh hidup kita ya, bukan hanya perasaan kita ya. Damai sejahtera tenang di dalam Tuhan sekalipun banyak sekali mungkin cobaan dan seterusnya, itu ya ini maksudnya. Bukan soal perasaan kita yang tenang meskipun kita hidup hancur amburadul gitu ya, nilai nggak karuan gitu, anak STT nilai jelek semua, kerjain tugas ancur-ancuran, kerjain tugas dari kerjain gitu, tapi tetap tenang, damai sejahtera. Saudara masih masuk ke perasaan sih soalnya. Jadi nggak ada tanggung jawab akademik gitu ya, juga nggak apa-apa. Jangan sampai kita masuk ke situ ya, udah masuk STT masih di situ. Orang kalau sudah merasa berotak, males berasa ya, kebalikannya. Tapi kita memang biasa lebih banyak merasa berotak. Gitu.
merasa berotak, bukan berotak tapi merasa berotak, maka males berasa gitu ya. Baliknya orang-orang yang berotak beneran harusnya bisa merasa ya, harusnya. Kita cuma merasa. Rasa-rasanya saya sudah mikir gitu. Rasa-rasanya gitu. Nah makanya saudara boleh ini ya, kalau habis khotbah gitu, habis ngajar, ya saudara kalau ngajar, ya ngajar kan saya udah sering ngajarin, ngajar tuh bukan hanya, ya saudara bikin pelayanan sendiri juga bisa dari YouTube. Ini seperti saya kan apa ya, bikin di YouTube gitu ya, saudara bisa dengar, dan ada beberapa orang yang juga mau dengar, silakan dengar gitu ya. Jadi apa ya, ini bisa diakses oleh orang luar juga, orang luar tahu, oh kuliah kayak gini ya, kuliah teologi kayak gini. Mereka juga bisa merasakan ya, kelak nanti mereka juga bisa kuliah teologi, mereka tertarik dengan kuliah teologi ya, mengasah kemampuan mereka untuk berpikir, memahami kehendak Allah dan seterusnya gitu ya. By the way, memahami kehendak Allah kan berarti meliputi ranah otak juga ya, bukan hanya perasaan ya, feeling gitu ya, tebak-tebakan. Kehendak Allah apa ya, pikir-pikir lah, ya pikir-pikir otak lagi ya, tapi rasain bukan gitu ya, pasti meliputi otak juga ya, meliputi kita menafsirkan kitab, baca Alkitab, susah-susah baca Alkitab, apa sih maksudnya, kayak tadi teologi PB, silakan dengarkan ya, teologi PB 2 ya nanti. Oh gini ya maksudnya, kan itu berarti ada penafsiran, ada, nah, itu kan berarti ini ya, apa ya, ada wilayah otak juga dan seterusnya gitu, bukan hanya perasaan. Ya ini tentu gereja karismatik yang sesat ya. Yesus gereja reform yang sesat ini saya bagi dua, karena kalau mungkin zaman dulu orang terbagi kepada ini ya, Armenianisme, Yakobus Armenian, Arminian tulisannya. Armenian itu tulisannya Arminian, bukan Arme ya, tapi Armi. Kan dari terambil dari Jakobus Arminian, versus ini gitu ya. Kalau dulu ya. Ya kalau sekarang ya meskipun nggak mutlak ya. Ya sekarang karismatik versus reform lah ya gitu. Di tengah-tengahnya Injili. Saya adalah gereja tengah, katanya Injili, gereja tengah. Ya, salah. Saudara mau bilang saudara tengah kayak di mana, tapi kan kita kan menilai bukan dari klaim kita ya. Saudara mau bilang saudara gereja reform, kayak saudara bilang gereja karismatik, kayak kita nilai dari Alkitab lah ya. Mau Injili kayak reform kayak karismatik, kita nilai dari Alkitab lah. Nilai Alkitab secara jujur gitu ya, secara penafsiran yang benar gitu. Nah itu makanya dibutuhkan saudara-saudara ini yang kuliah teologi yang benar, kuliah teologinya ya. Ya kalau kuliah teologi juga hancur ya, mau nilai apaan ya, mau nilai gereja, diri sendiri juga masih sesat gitu. Nilai gereja apaan gitu. Nah itu dibutuhkan orang-orang kayak saudara yang belajar teologi secara baik dan benar, sehingga bisa menilai gereja dengan benar ya. Anak teologi kan belajar 144 SKS, bayangin, mengenai banyak mengenai Alkitab, teologi PB, teologi PL, di introduksi PB, introduksi PL, apa doktrin Roh Kudus, doktrin malaikat, doktrin apa keselamatan, Alkitab, Allah, iblis, oh banyak sekali saudara. Masih masih nggak ngerti Alkitab ya gimana? Berarti kan ada yang salah dari cara mereka belajar gitu ya. Nah di sini ada ya, emosi yang berbeda akan memicu logika yang berbeda. Saudara punya emosi yang berbeda, coba saya ya, ya, sampai sini ya. Nah ini pertemuan pertama kita sampai sini aja, sampai yang tadi ya. Ya, saudara punya emosi yang berbeda, logika saudara bisa berbeda pastinya ya. Balikannya ya pasti. Saudara punya logika yang berbeda, emosi saudara juga pasti berbeda. Ada orang logikanya misalnya dari dulu, misalnya apa ya, akan marah terhadap apa ya, sesuatu lah gitu ya, apalah apa sesuatu yang boleh didefinisikan apapun, apa ya, misalnya terhadap korupsi misalnya gitu, kayak Pak Ahok kan dia marah terhadap korupsi gitu ya, dia punya logika, dia marah atau dia punya emosi ya, itu boleh ini lah. Logika kan mempengaruhi emosi, emosi kan mempengaruhi logika, dia punya logika, dia akan marah terhadap korupsi gitu.
Tapi kalau dia berkembang, cara marah dia kan bisa beda gitu ya. Logika mereka dia juga bisa beda. Tapi ada orang yang logikanya, korupsi biasa aja kok. Ya dia nggak marah kan berarti. Jadi kan berarti logika dia menentukan emosi dia pasti. Ada orang yang sangat marah ketika penafsiran Alkitab dipermainkan gitu ya. Atau orang nafsir Alkitab secara ngaco gitu. Dia marah gitu. Tapi ada orang, cuma biasa aja lah nafsir Alkitab ya. Semua orang berdosa kok. Gitu. Itu kan logika mereka yang jalan ya. Yang satu, nggak bisa. Nafsir Alkitab itu harus benar. Karena ini firman Tuhan dan seterusnya gitu. Kamu nggak boleh permainkan. Kamu baca yang benar, makanya jangan asal-asalan. Ada yang satu, enggak lah, semua orang berdosa gitu. Emosi mereka berbeda jadi. Emosi mereka ketika melihat pendeta yang kacau sama pendeta yang ya, tidak kacau, yang beda kan jadi. Kebalikannya juga ya, emosi mereka akan mempengaruhi logika mereka. Ya. Satunya, kalau mereka marah terhadap orang itu kan logika mereka menuntun mereka marah dan emosi mereka menuntun kepada logika yang lainnya lagi gitu ya. Jadi ini apa ya? Macam bandul ya. Bandul yang saudara tarik ke emosi, logika saudara juga jalan, logika jalan, emosi juga jalan. Keduanya itu saling beriringan ya. Logika membangun emosi, hasrat dan imajinasi ya. Bahkan dalam poetris. Nah, ya, katakan logika itu mempengaruhi emosi, hasrat, dan imajinasi. Imajinasi itu memang ditentukan juga logika, salah satunya ya pasti. Logika menentukan banyak pilihan kehidupan manusia seperti mau masuk kampus mana, mau makan apa, mau bilang apa, sampai kepada mau menikah dengan siapa. Ini logika semua ya. Bahkan mau menikah dengan siapa itu logika. Saya mau menikah dengan ini, tapi dia kayaknya kurang ini. Dia kurang ini. Tapi dia lebihnya ini. Itu kan logika semua ya. Bahkan cinta kita juga ada logikanya. Ada lagu yang bilang kita gak ada logika ya. Itu cinta yang palsu yang gak ada logika. Cinta yang sejati kan saya pakai logika ya. Manusia adalah budak kehendak ya. Penawar katakan ya manusia adalah budak kehendak. Ya, manusia bukan hanya budak kehendak sih sebenarnya. Kita kan bukan hanya budak dari kehendak kita, kita mau apa, kita jadi budak terhadap itu ya. Tapi kita banyak hal ya. Jadi budak banyak hal, budak emosi, logika, dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali menjadi budak. Manusia itu banyak diperhamba ya. Dalam Kristen kita mengenal bahwa manusia adalah budak Allah ya. Seharusnya kita budak Allah ya, bukan budak logika kah, budak emosi kah. Ada orang yang diperbudak dengan emosinya terus kan ya. Itu selalu emosi dia gitu. Dia apa, dia maunya apa, dia ikutin terus. Itu namanya budak emosi. Ada orang yang tapi logika saya katakan udah begini, itu budak logika ya. Dia nggak peduli emosinya, dia nggak peduli feelingnya, dia nggak peduli imajinasinya bagaimana, dia bahkan nggak peduli Allah ya, dia peduli emosinya aja. Dia peduli logikanya aja. Dia nggak peduli Allah. Ini bukan budak Allah kok. Dia bukan hamba Tuhan namanya itu. Ya, hamba logika atau hamba emosi gitu ya. Hamba perasaan, hamba apa? Keinginan ya, kehendak. Kita banyak sekali memang diperbudak ya. Seharusnya kita adalah menjadi budak Allah. Budak Allah itu bukan berarti menjauhi logika, bukan berarti menjauhi emosi, bukan berarti menjauhi kehendak, tapi semuanya ini biarlah dituntun oleh kehendak Allah gitu ya. Bagaimana harusnya itu bisa terjadi dan seterusnya itu biarlah dituntun oleh kehendak Allah. Ya, tadi ya saudara udah tahu ya tugasnya. Kalau saudara nggak dengerin di tengah kan saudara nggak tahu itu tugas apa ya. Satu ya tadi falsifikasi ya. Tugas yang pertama falsifikasi. Falsifi, falsifi. Ya saudara tahu ya. Nah terus kedua ya tugasnya ini. Ini buat minggu depan ya. Jadi minggu depan saudara kerja tugas aja ya. Uh, uh, Mungkin agak berat ya kalau ini. Ya, oke lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Meskipun agak berat, saudara saya kasih kesempatan untuk keluar diri ya. Kalau ya nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Jawab seadanya misalnya. Dua tugasnya agak berat seperti ini ya. Saudara contohkan gitu ya. Contohkan orang yang ini salah satu aja. Ya, contohkan orang yang menjadi budak kehendak ya. Ada yang menjadi budak kehendak
dengan orang yang menjadi budak Allah, ya, tapi juga tetap punya kehendak. Ya, saudara kalau nggak bisa, ya udah saya maklumin. Tapi coba saudara ini ya, saudara pikirkan contohnya gitu ya. Salah satunya ini, kehendak atau emosi atau logika boleh diterapin ya. Jadi yang itu falsifikasi sudah saya taruh di tengah-tengah, silakan saudara dengar. Tugasnya, tugas kedua ini ya, contohkan kehidupan orang yang menjadi budak kehendak kah, budak emosi kah, budak logika, satu aja ya. Jadi terserah mau budak imajinasi kah, budak apa, kayak banyak kan dalam hidupnya. Budak belanjaan kah atau budak apa. Dengan orang yang menjadi budak Allah atau hamba Tuhan, tapi juga masih punya, ya itu ya, masih punya hal itu gitu ya. Tapi hal itu yang sudah dimurnikan gitu ya, pastinya ya. Hal itu yang uh, sudah berlogik, sudah ada alasannya dan seterusnya. Alasan itu Allah ya. Ya, saya bisa aja contohkan ya. Cuman saya mau coba kalian berpikir gitu, berimajinasi, coba berlogik, coba. Karena ini kelas logika by the way ya. Coba inilah apa, terangkan logika saudara dari sisi saudara ya. Kalau saudara nggak harus salah atau benar sih, nggak usah dilihat hitam putih gitu salah atau benar, ya bisa mendekati dan seterusnya. Itu ya tugas minggu depan. Saudara kerjakan di minggu depannya, saudara taruh di WA ya. Biasa saya akan nilai di WA. Dan ya saudara boleh tanya, silakan di grup WA kapanpun, anytime. Saudara tanya, saya ada waktu saya bisa jawab. Jadi kita kuliah itu harusnya bukan ini ya, bukan satu waktu doang gitu ya. Tapi sepanjang minggu ini saudara bisa, silakan tanya pada saya. Dan ini ya, kita kan sama-sama bisa online sekarang, harusnya waktunya bisa panjang gitu ya. Manfaatin dong gitu, dimanfaatin waktu yang panjang ini ya. Mumpung saudara masih mahasiswa, harusnya belajar lebih banyak gitu ya. Bukan berarti mumpung saudara mahasiswa saudara belajar dan menjadi dosen saudara nggak belajar, atau menjadi guru saudara nggak belajar, bukan itu ya maksudnya. Justru mumpung mahasiswa saudara gembor untuk belajar ya, tapi jangan lupa pelayanan. Ingat ya, mahasiswa harus pelayanan. Pelayanan sudah saya katakan tadi ya, hanya dipanggil saudara diundang, tapi saudara bisa ciptakan pelayanan sendiri, tanda kutip ya. Saudara tulis sendiri atau saudara ini sendiri apa, buat YouTube sendiri dan ajar pada orang lain yang membutuhkan. Pasti ada yang membutuhkan ya. Kita kan juga dengan tuntunan Roh Kudus ya. Nah, apa, saudara sambil belajar sambil pelayanan, nanti saudara juga sambil pelayanan bisa sambil belajar. Nah, ini gerak hidup yang baik ya. Jadi saudara jangan teledor gitu ya untuk tidak belajar lagi ketika nanti mengajar, atau juga teledor ketika sekarang belajar tidak melayani gitu ya. Itu kehidupan yang teledor ya, kehidupan yang kebagi dua, dualisme seperti itu ya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan mahasiswa atau maupun dosen. Demikian.